Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nyentil Tapi Halal. Tanpa basa-basi, hari ini kita buka-bukaan, bedah tuntas satu kisah yang sangat mengganggu akal sehat. Ini bukan lagi soal drama, ini soal rasa keadilan di negeri Konoha. Sosoknya Umar Patek. Coba lihat profilnya. Banyak nama panggilan, Hisham alias Umar Patek, dan belasan alias lainnya. Ini kayak orang yang selalu ganti-ganti akun biar nggak ketahuan. Lulusan SMA berprestasi di Pemalang, tapi memilih jalan yang bikin darah 202 orang tumpah. Jelas, ini pertarungan identitas. Mana yang lebih kuat, kecerdasan akademis atau ideologi bengkok? Laki-laki Jawa blasteran Arab ini adalah teroris kelas kakap, asisten koordinator lapangan bom Bali ke 2002, kita bicara 202 nyawa hilang. 88 diantaranya warga Australia. Tragedi yang merobek reputasi bangsa dan meninggalkan luka tak tersembuhkan. Amerika Serikat menaruh harga $1 juta untuk kepalanya. Coba renungkan. $1 juta. Itu uang yang sangat besar. Tapi di mata Amerika, hanya 1/10 dari harga Dulmatin, teman seperjuangannya yang dihargai $10 juta. Ini adalah perbandingan pahit. Teroris pun dinilai berdasarkan skala kerusakan yang mereka ciptakan. Patek adalah otak strategi perang dan penyamaran. Dulmatin perakit bom, dua kombinasi maut. Maret tahun 2011, ditangkaplah di Abbottabad, Pakistan, tempat yang sama dengan Osama bin Laden. Sungguh kebetulan yang mencurigakan. Agustus tahun 2011, dia diekstradisi. Bangsa kita lega, akhirnya keadilan akan ditegakkan. Tapi, tunggu dulu. Juni tahun 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan Umar Patek divonis 20 tahun penjara. Bukan hukuman mati, bukan seumur hidup, hanya 20 tahun. Di persidangan, ia berdalih mengaku hanya mencampur bahan kimia, bukan perancang. Ia bilang sasarannya Israel, bukan Bali. Ini adalah pembelaan yang mencederai logika kita. Mengaku menyesal sambil melempar kesalahan. Jelas, ini adalah kemunafikan yang dipertontonkan. Ini poin utamanya. Terhitung sejak penangkapan hingga vonis, lalu remisi demi remisi, Umar Patek hanya mendekam di balik jeruji besi selama kurang lebih 10 tahun. 10 tahun untuk 202 nyawa. Hitungan apa ini? Lalu, keajaiban hukum itu terjadi. Rabu, 7 Desember tahun 2022, Patek bebas bersyarat dari Lapas Porong. Dia menjadi klien pemasyarakatan. Dan inilah bagian yang paling menusuk keadilan. Tepat setelah bebas, Patek dengan cepat memulai bisnis. Dia launching ramu kopinya. Usaha ini bukan modal dengkul, ada investor di belakangnya. Kita tahu, namanya berinisial DA, kita harus bertanya, apakah investor ini benar-benar mendukung program deradikalisasi atau menutup mata dengan darah para korban demi keuntungan citra dan bisnis? Membiayai kedai kopi seseorang yang merenggut ratusan nyawa adalah tindakan yang harus dipertanyakan. Moralitasnya, Patek bilang, rasa pahit itu dulu menghancurkan, sekarang pahit ini menyembuhkan lewat kopi. Kita harus menolak narasi ini. Pahitnya kopi tidak akan pernah sebanding dengan pahitnya kehilangan seorang anak, seorang ayah, atau seorang saudara di malam mengerikan di malam itu. Ini adalah penghinaan terhadap para korban. Pembebasan ini jelas memicu amarah dan kekecewaan, terutama dari korban. Peter Hughes, warga Australia yang selamat, menyebutnya menggelikan. Di negara-negara maju, pelaku kejahatan luar biasa seperti terorisme menghadapi hukuman maksimal, seringkali seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Tujuannya adalah efek jera dan keadilan total bagi korban. Di sini, kita terlalu lembek atas nama deradikalisasi. Kita melupakan karakter bangsa kita yang seharusnya menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana letak adil dan beradabnya? Ketika nyawa ratusan orang ditebus hanya dengan 10 tahun penjara plus jualan kopi, peran karakter bangsa kita diuji. Kita cepat memaafkan? Iya. Tapi, apakah kita juga harus melupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan?
Kita bisa menerima narasi tobat, tapi kita tidak bisa menerima pengurangan hukuman yang mencederai nurani. Umar Patek, dengan kecerdasan dan kemampuan strateginya, tetaplah ancaman laten. Ancaman tidak akan hilang hanya karena dia berganti profesi menjadi barista. Kadang, garis antara maaf dan keadilan begitu tipis, nyaris tak terlihat. Kita diajarkan bahwa setiap manusia bisa berubah, bahwa pengampunan adalah puncak kemanusiaan. Tapi, bagaimana jika di balik kata maaf, ada 202 nyawa yang tak pernah sempat pulang? Apakah waktu benar-benar bisa menghapus luka sedalam itu? Tuhan memang Maha Pengampun, tapi apakah manusia yang kehilangan mampu meniru kebesaran itu? Kita berkata, deradikalisasi adalah jalan damai. Tapi di mana letak damainya ketika luka lama masih berdarah di hati para korban? Sangat terasa, hukum terlalu cepat melupakan. Sementara duka para keluarga masih terjebak di malam yang sama. Malam yang mengubah segalanya. Jadi, pertanyaannya bukan sekadar tentang bebas atau tidak bebas, tapi tentang nilai sebuah nyawa. Apakah 202 itu korban atau hanya statistik di atas kertas? Dan mungkin yang paling menyakitkan dari semua ini adalah ketika kita mulai terbiasa. Karena saat hati berhenti peduli, keadilan pun berhenti bernyawa.